Resmi dilantik Prabowo, 31 Dubes RI siap jalankan tugas diplomasi. Polri jamin keamanan mudik Lebaran 2025. Kebakaran dahsyat Korea Selatan, ribuan warga mengungsi. Salam jumpa pemirsa, selain 4 informasi utama tadi kami juga akan hadirkan sejumlah informasi yang telah kami rangkum selama sepekan dalam program Sinpo Sepekan. Bersama saya Tiara Dianti. Sinpo Sepekan kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia yang mewakili kawasan strategis dunia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Pelantikan para duta besar LBBPRI ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan menjalin hubungan diplomatik yang lebih erat dengan negara-negara sahabat. Presiden Prabowo Subianto melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Senin sore. Dengan didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Pelantikan duta besar ini bertujuan untuk memperkuat Indonesia di kancah internasional. Selain itu, sejumlah duta besar juga diberikan tugas untuk mewakili Indonesia di sejumlah organisasi internasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta Senin petang. Para duta besar itu akan bertugas mewakili Indonesia di berbagai kawasan strategis di dunia. 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia menyatakan siap menjalankan tugas diplomasi usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Sebanyak 31 Dubes RI itu dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan yang didikte oleh Presiden Prabowo. Cecep memahami para Dubes memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan bangsa di negara sahabat. Tak heran sebelum menjalankan tugas, dirinya dan seluruh Dubes lain sudah mengikuti proses orientasi yang dipandu oleh Kementerian Luar Negeri. Tujuannya untuk menyelaraskan visi dan misi diplomasi dengan arah pembangunan nasional. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, yakni para Dubes akan berjuang untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, para duta besar telah memahami prioritas nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo melalui arahan dari para Menteri Kabinet. Kita sudah mengangkat sumpah dan janji kita untuk terus senantiasa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan semua perintah undang-undang yang diamanatkan kepada kita selaku duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di masing-masing negara. Kami telah melalui proses orientasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri agar kita semua punya visi misi yang sama dalam menjalankan visi misi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dengan astacitanya. Kami yakin dengan dukungan dan arahan yang datang dari pusat, kami semua selaku wakil bangsa dan negara di negara akreditasi masing-masing akan mampu dan akan terus berjuang untuk bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Sekali lagi kami akan menjaga amanah yang diberikan kepada kami semua dan kami akan mencoba yang terbaik kami berikan kepada bangsa dan negara, khususnya dalam rangka melaksanakan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya diberitakan pelantikan 31 Dubes didasarkan pada keputusan Presiden nomor 25/P dan 40/P tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah meluncurkan 5 program transmigrasi baru untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui pendekatan inovatif, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan transmigran. 5 program baru ini diresmikan oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman dalam acara peluncuran Program Nasional Transmigrasi di kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta Selatan pada Senin petang.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi saat ini berbeda dengan era sebelumnya. Program yang diluncurkan meliputi Trans Tuntas untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan transmigran, transmigrasi lokal untuk pemberdayaan masyarakat setempat, Trans Gotong Royong untuk melibatkan kerjasama dari berbagai pihak, Trans Patriot untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas, serta Trans Karya Nusantara yang berfokus pada pengembangan industri di kawasan transmigrasi. Karena itu, hari ini kami memperkenalkan 5 langkah besar, 5 pilar untuk mewujudkan transmigrasi baru. Pertama, transmigrasi tuntas, menyelesaikan masalah lahan dan hak-hak transmigran. Satu kata, tuntas. Kedua, transmigrasi lokal, menggerakkan potensi desa-desa dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal. Dari lokal menuju kota baru yang maju dan mandiri. Ketiga, transmigrasi patriot, membangun manusia unggul, mencetak patriot yang membangun Indonesia dari tapak kaki sendiri. Keempat, transmigrasi karya Nusantara, menghadirkan kawasan transmigrasi sebagai sentra ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja, kolaborasi dengan operasi dan korporasi, menghubungkan kawasan dengan pasar nasional dan global. Kelima, transmigrasi gotong royong, revitalisasi kawasan transmigrasi lama, menghidupkan kembali semangat gotong royong lintas sektoral. Pemerintah juga berencana menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat industri tematik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan transmigran dan menarik investasi. Kebijakan baru ini diharapkan mampu membangun wilayah transmigrasi yang lebih modern dan menjadikan Indonesia sebagai model transmigrasi berbasis ekonomi di Asia Tenggara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sumringah dengan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Prabowo mengapresiasi perjuangan keras pemain. Kemenangan atas Bahrain menurut Prabowo sangat krusial untuk menjaga asa Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Menurutnya jika kalah melawan Bahrain peluang akan berat, di mana Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang terus berupaya memperkuat Timnas Indonesia. Prabowo optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Untuk diketahui, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh striker Oxford United oleh Romeni. Indonesia masih menyisakan laga kandang kontra Tiongkok dan laga tandang versus Jepang. Presiden Prabowo yakin Indonesia akan lolos pada Piala Dunia. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak masuk ya? Piala Dunia? Insya Allah. Ya. Oke. Terima kasih. Peluang Indonesia lolos ke tahap berikutnya semakin terbuka lebar, karena Indonesia minimal butuh 1 kemenangan agar dapat lolos ke babak keempat. Selain itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden New Development Bank Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 25 Maret 2025. Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan hubungan kerjasama strategis antara Indonesia dan lembaga keuangan internasional yang didirikan oleh negara-negara BRICS tersebut. Presiden Dilma Rousseff tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan disambut dengan jajar kehormatan serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setibanya di depan pintu Istana Merdeka, ia langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan hangat. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaboratif. Usai pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden Dilma Rousseff memberikan keterangan pers bersama kepada awak media. Kunjungan ini menjadi penanda penting atas komitmen Indonesia
dalam mendukung penguatan peran NDB sebagai mitra pembangunan negara berkembang serta menjajaki peluang kerjasama di berbagai sektor. NDB memang tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan juga untuk mendorong ekonomi negara-negara berkembang. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank. Saya kira itu yang paling penting dari pertemuan sore hari ini. So, Your Excellency, I expressed to the public that we had a very good meeting, very intensive and extensive discussion. We discussed the long-term, middle-term and short-term plan and programs of the Indonesian government. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy. NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. NDB berfokus pada pembangunan infrastruktur, kemudian pada pembangunan untuk melawan kemiskinan dengan program-program yang mendukung industrialisasi sehingga akan menambah penciptaan lapangan pekerjaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia bergabung dengan New Development Bank untuk mempercepat transformasi ekonomi. Presiden NDB Rousseff menyambut baik keputusan Indonesia bergabung karena Indonesia memiliki peran penting dan visi yang sama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Usai melaksanakan pertemuan dengan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Merdeka pada 25 Maret Selasa sore, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia telah sepakat bergabung dengan New Development Bank atau NDB yang dianggapnya sebagai dorongan kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kepala negara mengucapkan terima kasih atas ajakan NDB bagi Indonesia untuk bergabung. Prabowo menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas rencana jangka panjang, menengah, dan pendek serta program pemerintah Indonesia dan pengalaman negara-negara NDB. And I also mentioned that your team and the Indonesian team have been discussing your invitation to invite Indonesia to be a member of the New Development Bank. And after evaluation by our Minister of Finance and our discussion, I have decided on behalf of the Indonesian government to join the New Development Bank and to follow the procedures and the requirements that have been given to us. So once again, thank you very much for inviting us to join NDB. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy. Pada kesempatan yang sama, Rousseff mengungkapkan dukungannya atas keputusan Indonesia bergabung dengan NDB. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang diprioritaskan oleh NDB karena perannya yang vital di kawasan. In our priorities, Indonesia is one of the first. Because Indonesia is a very important country in this regional and in the world, and for the BRICS Bank. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR menggelar rapat paripurna ke-16 penutupan masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa pagi. Penutupan rapat paripurna ini dihadiri oleh 248 anggota DPR, sekaligus mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani. Menjelang Lebaran Idul Fitri, DPR menggelar rapat paripurna ke-16 penutupan masa persidangan 2 tahun 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Rapat penutupan paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani
beserta Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Saan Mustafa, dan Adis Kadir. Rapat terbuka untuk umum dengan dihadiri 248 anggota DPR, sekaligus beragendakan mendengarkan pidato Puan Maharani selaku Ketua DPR. Puan pun menanyakan pendapat para anggota yang hadir, apakah agenda penutupan rapat paripurna untuk dapat disetujui. Para anggota DPR menjawab secara serentak untuk menyetujui rapat tersebut. Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Maret 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan, informasi kami lanjutkan. Menjelang memasuki Lebaran Idul Fitri, Ketua DPR Puan Maharani mengucapkan selamat sekaligus mohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dirinya juga memberikan imbauan untuk para pemudik agar dapat menjaga kesehatan dan selamat sampai tujuan. Setelah melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari, masyarakat Indonesia akan memasuki hari momen spesial, yakni Lebaran Idul Fitri. Dalam hal ini, Puan Maharani selaku Ketua DPR pun mengucapkan selamat menyambut hari raya yang akan datang dan mohon maaf lahir batin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Puan juga memberikan imbauan kepada masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Bahkan dirinya meminta kepada jajaran pemangku kepentingan agar dapat mengawal dan menjaga keselamatan pemudik selama perjalanan. Tidak hanya itu saja, ia juga berharap seluruh kebutuhan termasuk dari segi fasilitas seperti rest area agar dapat terjaga sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan DPR juga mengucapkan
selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rakyat Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan pergi atau pulang mudik, kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatannya, hati-hati di jalan, tidak perlu terburu-buru. Semoga sampai di kampung halamannya dengan selamat dan kembali ke kampung halamannya juga selamat. Kembali dari kampung halamannya juga selamat, dan saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bisa tetap mengawal dan menjaga keselamatan para pemudik selama perjalanan, menyiapkan seluruh kebutuhan rest area, kemudian dan lain-lain sebagainya selama perjalanan di arus mudik ini, sehingga memang fasilitas yang dibutuhkan oleh para pemudik memang terjaga dan tersedia. Dari Jakarta, Fahri Zalda, Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespon soal beredarnya draft RUU KUHAP yang menyebutkan jaksa hanya menjadi penyidik HAM berat dan tidak lagi menjadi penyidik tipikor. Dirinya menegaskan bahwa draft tersebut tidak benar dan jaksa tetap berwenang menjadi penyidik tindak pidana korupsi. Draft RUU KUHAP kini beredar terkait dalam pasal 6 yang menyebutkan jaksa hanya menjadi penyidik HAM berat dan sudah tidak lagi menjadi penyidik tindak pidana korupsi atau tipikor. Merespon draft RUU KUHAP yang beredar ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa draft yang beredar tersebut tidaklah benar. Dirinya menyebut jaksa tetap berwenang menjadi penyidik tindak pidana korupsi. Menurutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara atau KUHAP tidak mengatur kewenangan institusi, melainkan hanya memberi contoh yang telah berlaku sebelumnya. Jadi untuk menghindari miskomunikasi, misinterpretasi terkait penyusunan KUHAP ini, maka kami akan rajin menggelar konvers ya, Pak Rikwanto ya. Penjelasan resmi langsung, ofisial terkait isu-isu yang berkembang. Ada 2 isu yang kami harus luruskan. Yang pertama adalah bahwa tadinya disebutkan ada yang menyebutkan kejaksaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan di bidang tipikor, karena pasal 6 penjelasannya, pasal 6 itu menyebutkan bahwa yang disebutkan adalah penyidik kejaksaan di bidang pelanggaran HAM berat. Nah, kami perlu luruskan bahwa tidak benar sama sekali bahwa kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan menyidik di tipikor, ya, karena naskah yang asli yang sudah kami kirimkan kemarin adalah jelas-jelas di contohnya juga kami sebutkan seperti adalah penyidik kejaksaan di bidang tipikor dan HAM berat. Jadi kejaksaan tetap berwenang melakukan penyidikan tipikor menurut KUHAP yang baru, karena memang KUHAP ini nggak ngatur soal kewenangan institusi. Ya, dia hanya memberi contoh dari apa yang sudah berlaku. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restoratif justice berdasarkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dirinya mengatakan terdapat kesalahan pada RUU KUHAP pasal 77. Habibur Rahman mengungkapkan draft RUU itu tak mencantumkan penghinaan presiden. Sebagian pasal yang dikecualikan dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pasal terkait penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan metode restoratif justice, meski terdapat kesalahan redaksi dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipublikasikan sebelumnya. Habibur Rahman mengatakan pihaknya telah menyerahkan kepada pemerintah draft yang tidak lagi mencantumkan penghinaan presiden. Sebagai perkara yang dikecualikan dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Dirinya menjelaskan bahwa seluruh fraksi DPR telah sepakat bahwa pasal penghinaan terhadap presiden justru menjadi salah satu pasal yang diprioritaskan untuk diselesaikan melalui RJ. Kemudian pagi tadi juga saya mendengarkan teman-teman untuk menjelaskan soal pasal 77 ya di draft KUHAP, di mana tercantum pasal penghinaan presiden adalah pasal yang dikecualikan, ya, pasal penghinaan presiden itu kan ada yang di KUHP. Nah, itu adalah tindak pidana yang dikecualikan dari penyelesaian dengan restoratif justice. Dengan demikian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami semua anggota Komisi 3 ya, lewat para kapoksinya sudah sepakat ya bahwa tidak benar pengaturan tersebut. Yang benar adalah justru
ya, pasal penghinaan presiden memang harus bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi di pasal 77 itu rumusannya dirubah, ya bukan dirubah ya, yang benar adalah tidak ada pengecualian terhadap pasal penghinaan presiden di KUHP. Ini teman-teman ya. Jadi memang perlu kita jelaskan ya, pasal penghinaan presiden adalah variannya pasal yang mengatur tentang tindak pidana dengan cara ujaran. Nah, kalau ujaran ini kan apalagi yang disampaikan misalnya dengan spontan dan lisan pastilah multi interpretatif. Seseorang ngomong A bisa diartikan B. Nah, bahayanya kalau diartikan itu sebagai pelanggaran hukum penghinaan presiden. Karena itu harus bisa ditempuh dengan mekanisme restoratif justice. Dan itu sudah ada di pasal 77, dia tidak dikecualikan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Dalam video yang dibagikan, nampak Presiden Prabowo turut melakukan selebrasi saat Ole Romeni mencetak gol. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam 25 Maret 2025. Dalam video yang dibagikan terlihat Presiden Prabowo yang duduk di kursi VIP turut melakukan selebrasi saat Ole Romeni mencetak gol. Dalam momen tersebut nampak juga saat Presiden Prabowo menepuk pundak Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berdiri di sampingnya. Momen tersebut terjadi saat Timnas Indonesia memimpin 1-0 atas Bahrain berkat gol pembuka pada menit ke-24 melalui Ole Romeni. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyalami satu persatu pemain tim nasional sepak bola Indonesia sebelum mereka melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam. Presiden yang mengenakan jaket berlogo Timnas Sepak Bola Indonesia tiba di tempat pemain Timnas bermalam sekitar pukul 19.05 waktu Indonesia Barat untuk menemui para pemain beserta pelatih Timnas Sepak Bola Patrick Kluivert. Dalam pertemuan singkat itu, Presiden memberikan dukungannya secara langsung dan menyalami mereka serta berbincang-bincang singkat dengan pelatih dan beberapa pemain. Dalam kunjungannya menemui pemain Timnas itu, Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir juga selepas kegiatan itu mengapresiasi kedatangan dan dukungan dari Presiden untuk para pemain Timnas Indonesia. Erick menjelaskan Presiden menitipkan pesan untuk para pemain Timnas agar mereka tetap semangat dan memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Usai memberikan semangat langsung kepada para pemain, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan. Di Stadion Utama GBK, Presiden didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Laga Indonesia versus Bahrain berlangsung pada Selasa pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama GBK Jakarta. Tim Garuda saat ini ada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dalam 6 pertandingan. 6 poin itu diraih Indonesia dari 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 1 kali kekalahan. Indonesia terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua dan 10 poin dari Jepang di posisi pertama. Nantinya 2 tim teratas setiap grup di putaran ketiga akan lolos ke Piala Dunia 2026. 2 tim di bawahnya di peringkat 3 dan 4 akan mengejar tiket tersisa di babak kualifikasi putaran keempat, sementara 2 tim terbawah akan gugur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta memastikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar akan dicairkan setiap bulan. Mulai April 2025 tidak lagi dirapel per 3 bulan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada Selasa 25 Maret. Ia menegaskan bahwa skema baru pencairan bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga kelompok rentan dengan lebih efektif. Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sosial kepada 219.252 warga yang membutuhkan. Bantuan itu akan diberikan setiap bulan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam seremonial pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ, serta alat bantu fisik ABF di Balai Kota Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025.
Dia mengatakan ada 171.010 penerima KLJ, 27.352 penerima KAJ, dan 20.825 penerima KPDJ. Dimulai bulan April besok, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank atau bank keliling. Nah, kemarin banyak masyarakat yang nanya, kapan nih Bang? Kartu Lansia Jakarta, kartu penyandang disabilitas Jakarta, dan kartu anak Jakarta cair. Nah, insya Allah hari ini kami tunaikan. Semua pencairan bisa dilakukan hari ini. Hari ini diserahkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar berupa KLJ, KAJ, dan KPDJ kepada 147.304 orang. Besaran bantuan sosial KLJ, KAJ, dan KPDJ yaitu 300.000 per bulan. Pada tahap pertama, bantuan terpaksa diberikan selama 3 bulan dulu, Januari, Februari, Maret. Karena biasanya kas daerah baru masuk di bulan-bulan ini. Tapi insya Allah, dimulai bulan April besok, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan. Pencairan bansos sebesar 300.000 per bulan pada setiap penerima manfaat akan disatukan pada 3 bulan pertama tahun 2025. Dia mengatakan bansos Januari, Februari, dan Maret dicairkan pada Maret 2025. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena kas daerah baru terisi. Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar tahap 1 tahun 2025 tersebut sudah diserahkan melalui rekening ke 147.304 orang penerima. Sesuai data Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Selain bansos, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyerahkan alat bantu fisik sebanyak 10 unit kursi roda anak, 10 unit kursi roda dewasa, dan 10 unit tongkat sensorik, serta 10 unit tongkat kaki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpos Pekan. Informasi kami lanjutkan. Rombongan pemudik program Pulang Basamo tahap kedua resmi diberangkatkan dari Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Minggu pagi. Pelepasan Pulang Basamo tahap kedua ini sebanyak 150 bus dengan membawa 7.500 pemudik dengan tujuan Sumatera Barat. Program Mudik Pulang Basamo 2025 yang digagas oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade resmi diberangkatkan dari Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Minggu pagi. Pelepasan mudik Pulang Basamo kali ini merupakan tahap kedua dengan total pemudik sebanyak 7.500 serta 150 bus. Koordinator Pulang Basamo Muhammad Reza mengatakan, Pulang Basamo merupakan program rutin yang digelar setiap tahunnya. Jumlah armada bus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pasalnya, pada tahun 2023, program Pulang Basamo hanya menyediakan 70 bus saja. Adapun 150 bus tahap kedua itu diberangkatkan menuju 2 kota besar Sumatera Barat, yakni Padang dan Bukit Tinggi. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah di tahun 2025 ini ada 250 bis yang diberangkatkan oleh panitia Pulang Basamo. Itu ekuivalen dengan 12.500 kursi buat pemudik. Alhamdulillah ini adalah agenda rutin tahunan. Sudah tahun ketiga yang diselenggarakan, yang diinisiasi oleh Bapak Andre Rosiade. Demikian. Dari total tujuan destinasinya kemana aja? Tujuan destinasinya hanya ada 2 kota. 2 kota besar di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Karena dari sana bisa menyebar ke berbagai kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat. Mereka yang jadi peserta pemudik ini siapa aja ya? Oke, peserta pemudik ini pertama kami jelaskan dulu, di tahun 2025 ini 100% kami menggunakan platform online, sehingga pesertanya itu secara umum bebas. Tapi biasanya pengalaman-pengalaman kami tahun sebelumnya, peserta itu berasal dari mereka mahasiswa, teman-teman buruh, ibu rumah tangga, maupun para pedagang. Walaupun pedagang tidak banyak, karena biasanya orang Minang selesai dagang dulu, Idul Fitri dulu, baru pulang ke kampung halaman. Bang, ini kan kloter kedua ya. Kalau hari ini yang diberangkatkan berapa ya, Bang? Hari ini diberangkatkan 7.500 pemudik dengan 150 bis. Di gelombang pertama 5.000 pemudik dengan 100 bis. Diharapkan program Pulang Basamo dapat membantu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan nyaman, aman saat bertemu keluarga di kampung halaman. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masyarakat mulai melaksanakan mudik lebih awal mengingat puncak arus mudik akan berlangsung pada Jumat mendatang. Lalu bagaimana dengan alasan pemudik memilih menggunakan pesawat dalam periode mudik kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Bu, selamat siang. Aku Mike dari Sinpo TV. Sebelumnya boleh perkenalan nama siapa dan dari mana asalnya? Saya dari Bandung. Asalnya dari Bandung. Rencana mau berangkat ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bang, selamat siang. Aku Max dari Sinpo TV. Boleh perkenalan nama siapa dan dari mana nih, Bang? Ya, siang kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Jadi kenalin, aku Faris Abdul Makarim. Aku di sini dari Bogor mau mudik ke Bangka. Pak, selamat siang. Saya Sinpo TV. Boleh perkenalan nama siapa dan dari mana nih, Bang? Saya dari Bandung, Sugeng, tujuan mau ke Pangkal Pinang. Kami dicutikan selama 2 minggu. Setelah itu ada beberapa hal yang dapat kami yang tidak bisa, ya, mendapat. Nanti rencananya bakal 2 minggu di Jambi seperti itu. Ya. Mungkin 2 minggu lebih ya. Iya. Berarti nanti lebih lewat dari tanggal 6 April. Ya, lewat dari setelah orang pulang mudik baru kita pulang. Berarti 2 minggu. Iya, 2 minggu lebih. Kurang lebih 2 minggu, jadi sampai tanggal 8 bulan April nanti.
Tahun lalu juga mudik nggak sih atau gimana? Selalu mudik karena masih ada orang tua di sana. Kenapa mudik di tahun ini? Karena kayaknya udah kangen banget sama keluarga dan kebetulan emang lagi punya kesempatan dan waktunya juga untuk balik gitu. Alasan saya untuk mudik tahun ini, saya berjumpa keluarga dan sanak saudara di daerah saya. Karena kan tahun lalu saya nggak mudik, karena saya pendidikannya sebelumnya didapat di Manado. Karena di Manado itu lumayan jauh dan tiketnya terlalu mahal. Ya supaya lebih cepat dan santai lah. Kalau berangkat pakai bis kan kayaknya badan capek lah. Terus naiknya males. Iya sih, tapi pesawat yang paling praktis dan cepet ya sepertinya. Karena kalau bis kan agak lama tuh setengah hari sampai 1 harian. Kalau kapal juga gitu. Memasuki masa mudik Lebaran, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan Direktur Utama ASDP Heru Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Pemerintah memastikan persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik dari Pulau Jawa yang hendak menuju Pulau Sumatera. Arus mudik Lebaran 2025, persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik menuju Sumatera. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan bahwa guna mengantisipasi lonjakan pemudik, pemerintah memberlakukan program Work from Anywhere mulai tanggal 24 ini. Namun, sesuai prediksi, banyak pemudik yang telah memulai bepergian sejak 21 Maret kemarin. Kita bisa lihat bahwa dermaga sudah disiapkan, kemudian lahan-lahan parkir juga sudah disiapkan. Semoga pelayanan terhadap pemudik bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan Work from Anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan Work from Anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan. Baik dari jalan yang nanti mungkin akan disampaikan Pak Kakor maupun dari SDP. Nah, dengan adanya Work from Anywhere maka masyarakat dapat mengatur perjalanan mereka, memilih kapan mereka berangkat secara leluasa karena waktunya panjang, kurang lebih 10 hari sebelum Lebaran. Di sisi lain, data dari ASDP menunjukkan terdapat peningkatan jumlah penumpang sebesar 14,7% dibandingkan tahun lalu. Di Pelabuhan Merak pada hari H-9 terjadi lonjakan hingga 84%. Waktu favorit pemudik untuk menyeberang ialah pasca maghrib, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan hingga pagi hari. Kalau untuk peningkatan penumpang, dibandingkan dengan 2024 yang lalu, H-10 itu ada perbedaan peningkatan itu sekitar 14,7% dibandingkan 2024. Nah, kemudian H-9 tahun lalu dengan sekarang itu ada peningkatan 84%. Ini artinya bahwa program atau kebijakan WFA, Work from Anywhere ini memecah masyarakat untuk mereka memilih waktu untuk mudik gitu. Seperti itu. Jadi kepadatan biasanya jam berapa? Para pemudik biasanya mereka memilih jamnya itu setelah maghrib biasanya. Itu. Karena biasanya mereka pilih maghrib, nanti sampai di Bakauheni mereka kemudian langsung melanjutkan perjalanan itu biasanya di pagi biasanya. Dalam kesempatan ini juga, kepolisian kembali mendukung program mudik yang bersinergi dengan pemerintah, seperti Operasi Ketupat 2025 yang dimulai tanggal 23 Maret hingga berlangsung 8 April mendatang untuk pengamanan arus mudik dan arus balik. Kami tadi menelusuri dari Cikupa sampai ke Merak. Kondisi lalu lintasnya sangat tenggang, cukup terkendali. Kalau berkaitan dengan Operasi Ketupat ini kan operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan yang dilaksanakan hari ini hari pertama, tanggal 23 hingga tanggal 8 untuk Polda Jawa, Lampung, dan Bali. Untuk Polda lainnya mulai tanggal 26. Trafiknya kalau dibandingkan dengan tahun 2024, di H-10 ada kenaikan 37%. Dari 115.000 yang meninggalkan gate tol menuju Trans Jawa,
naik menjadi 157.000. Jadi ada kenaikan 37,5%. Untuk hari kedua H-9 itu ada kenaikan 22,5%. Artinya bahwa dimungkinkan untuk pemudik itu berangkat dari awal. Lonjakan penumpang diprediksi masih akan terjadi pada H-3 Lebaran. Namun, dengan adanya kebijakan work from anywhere, diharapkan pemudik bisa menentukan waktu perjalanan lebih awal agar tidak terjadi penumpukan. Dari Merak, Banten, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri melakukan pengamanan intensif melalui Operasi Ketupat 2025 yang resmi berlangsung sejak 23 Maret hingga arus balik mudik Lebaran di tanggal 8 April 2025. Operasi ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran. Operasi Ketupat 2025 telah dimulai sejak 23 Maret 2025 dan akan berlangsung hingga 8 April 2025. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, operasi ini sebagai bagian dari misi kemanusiaan untuk menjamin keamanan masyarakat selama mudik dan perayaan Idul Fitri. Truno Yudo menyampaikan operasi Ketupat 2025 dilaksanakan di 36 Polda se-Indonesia dengan 8 Polda prioritas meliputi Polda Jawa, Polda Bali, dan Polda Lampung yang telah memulai operasi sejak 23 Maret 2025. Sementara 28 Polda lainnya akan memulai operasi ini pada 26 Maret hingga 8 April 2025. Untuk operasi Ketupat 2025 ya, saat ini sudah tanggal 24 di mana dalam operasi Ketupat 2025 ini adalah kan operasi misi kemanusiaan. Telah dimulai sejak kemarin tanggal 23 Maret 2025 dan kemudian telah dilakukan gelar pasukan pada tahapan-tahapan sebelumnya oleh Pak Kapolri yang dipusatkan di Polda Jawa Timur dan serentak seluruh Polda maupun Polres. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah ada beberapa kegiatan operasi terpusat ini, operasi kepolisian terpusat dengan sandi Ketupat 2025 ini mengangkat satu tagline di mana mudik aman, keluarga nyaman. Saya ulangi, mudik aman, keluarga nyaman. Ini akan dilaksanakan sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 8 April 2025 untuk 8 Polda prioritas, yaitu Polda mana saja ya, dari mulai Jawa, Bali, dan Lampung ya. Serta tanggal 26 sampai dengan 8 April 2025 untuk 28 Polda lainnya. Artinya 36 Polda menggelar operasi ini. Polri menegaskan komitmen penuh dalam menyediakan pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Aldi, Sinpo TV melaporkan. Kakor Lantas Polri bersama Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Jasara Harja meninjau langsung jalur tol Cikupa Merak pada Sabtu 22 Maret. Pengecekan ini sebagai bagian dari persiapan menyambut Operasi Ketupat 2025 yang dilaksanakan pada 23 Maret 2025. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi dan Direktur Utama Jasara Harja meninjau langsung jalur tol Cikupa Merak Banten pada Sabtu 22 Maret 2025. Pengecekan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Operasi Ketupat 2025 yang akan dilaksanakan pada 23 Maret 2025. Kakor Lantas Polri menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesiapan jalur utama mudik khususnya di tol Cikupa Merak. Dan hari ini kami cek ke sepanjang tol dari Cikupa menuju Merak dan kita melakukan evaluasi di tempat ini dengan Dirlantas. Semoga rangkaian kegiatan Operasi Ketupat ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan berbagai langkah persiapan dan evaluasi yang telah dilakukan, Kakor Lantas berharap Operasi Ketupat 2025 dapat berlangsung dengan baik, serta bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Skema one way atau satu arah mulai diberlakukan di kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Cipali. Hal itu dilakukan untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus mudik Lebaran 2025. Korlantas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas terhadap jalur mudik di Trans Jawa dikarenakan volume kendaraan yang cukup padat. Rekayasa lalu lintas itu diantaranya berupa sistem kontraflow yang telah diberlakukan hari ini sejak pukul 8 pagi tadi, yang dilakukan secara 2 tahap, yakni di kilometer 109 hingga kilometer 132, kemudian di kilometer 162 hingga 169. Selanjutnya, Korlantas Polri juga memberlakukan sistem one-way lokal
pada kilometer 70 hingga kilometer 188 dikarenakan arus lalu lintas cukup tinggi. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho juga menyatakan bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini didasari karena pemberangkatan mudik secara berbarengan, sehingga pus yang turun ke jalan cukup banyak. Jadi hari ini cukup padat, hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Karena bangkitan arus cukup tinggi, parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. Ingat ya, jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rehan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kesiapan beberapa pelabuhan di kawasan Banten dalam kesiapan arus mudik Lebaran 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan akses jalan nasional dalam menyambut puncak arus mudik. Dalam rangka menyambut mudik Lebaran tahun 2025, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan peninjauan akses jalan nasional menuju Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Ciwandan di Provinsi Banten. Dodi menyampaikan preservasi atau peningkatan kualitas jalan ini dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan Menteri Perhubungan supaya akses jalan menuju pelabuhan yang akan dipakai untuk arus mudik dalam kondisi baik dan optimal. Dengan begitu, Menteri Dodi mengklaim bahwa Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Ciwandan sudah 1000% siap dipakai untuk melayani arus mudik Lebaran 2025. Beberapa pelabuhan alternatif hanya diarahkan oleh Menteri Perhubungan untuk dipakai selama arus mudik. Satu, Pelabuhan Bakau Jaya untuk kendaraan terbesar dan di sini Pelabuhan Ciwandan untuk sepeda motor dan truk kecil untuk angkutan sembako. Insya Allah kita siap lah menerima arus mudik. PU sini menyiapkan posko-posko banyak di beberapa tempat, ada 500 tempatan mungkin. Posko plus kita siapkan makan, minum, bahkan pemijat kita siapkan, sehingga kami sangat-sangat berharap dan kami akan berusaha maksimal agar tidak ada kecelakaan berat, ringan maupun sedang selama masa beberapa rest area kita tambah mobil-mobil toilet dan jalan nasional kita menambah posko-posko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo Sepekan. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen
setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Seorang anak kecil mengalami insiden naas di Stadion Duri pada Sabtu 22 Maret 2025. Insiden ini membuat tangannya terjepit pintu kereta saat hendak masuk ke dalam gerbong. Akibat kejadian ini membuat anak tersebut menjerit kesakitan serta menarik perhatian para penumpang. Beruntung anak tersebut segera mendapat pertolongan dari petugas dan penumpang lainnya. Setelah berhasil diselamatkan, ia diketahui mengalami luka di bagian tangan akibat insiden tersebut. Menanggapi kejadian ini, pihak stasiun mengimbau seluruh penumpang terutama yang membawa anak kecil untuk lebih berhati-hati saat naik dan turun dari KRL guna menghindari kecelakaan serupa di masa mendatang. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Telah terjadi kebakaran di area permukiman warga dekat rel kereta api di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa malam. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan sekitar 15 hingga 20 rumah warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol, Petamburan. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, namun sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kencangnya angin membuat proses pemadaman terkendala. Bangunan rumah tinggal samping rel kereta api di Kelurahan Grogol, Jakarta Barat terbakar pada Selasa malam. Kebakaran semula terjadi pada pukul 18.27 waktu Indonesia Barat di Jalan Dr. Makaliwe 1 nomor 10B Grogol. Tim pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 18.33 WIB dengan mengerahkan 22 unit mobil pemadam dan 110 personel. PLT Kadis Kulkarma Jakarta Satriadi menerangkan kondisi saat ini sudah dalam proses pendinginan. Meski begitu, pihak damkar belum bisa mengetahui soal penyebab dan korban dalam kebakaran ini. Dari rekaman video yang dilihat, terlihat api berwarna merah berkobar dan asap hitam membumbung tinggi. Dari video lainnya yang dibagikan, terlihat rumah yang terbakar berada tepat di pinggir rel kereta api. Hingga kini belum diketahui penyebab, kronologi, dan ada atau tidaknya korban atas peristiwa kebakaran tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menghindari tabrakan dengan bus, sebuah mobil ambulan yang membawa jenazah dan 2 penumpang terjatuh ke sungai. Dalam insiden tersebut, sopir dan 2 penumpang selamat, meskipun mengalami cedera ringan. Sebuah mobil ambulan yang membawa jenazah jatuh dari atas jembatan Yahembang di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk, Desa Yahembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana pada Senin sore. Mobil ambulan yang membawa jenazah terjatuh ke sungai setelah menghindari tabrakan dengan bus dan ditabrak truk tronton pada pukul 16.40 WITA. Sopir berusaha mendahului truk, namun untuk menghindari bus dari arah berlawanan, sopir kembali ke jalur kiri dan tertabrak truk. Akibatnya ambulans terdorong dan jatuh dari jembatan setinggi 7 meter. Di dalam ambulan tersebut terdapat 2 penumpang yang merupakan keluarga almarhum. Meskipun mobil terjun ke sungai, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun sopir mengalami luka lecet di tangan dan kaki kiri, sementara yang lain mengalami nyeri bagian tubuh. Setelah kejadian, polisi segera datang ke lokasi dan mengevakuasi sopir serta penumpang ke puskesmas terdekat. Jenazah yang dibawa ambulan juga berhasil dievakuasi dan diantar ke rumah duka oleh pihak kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda wilayah selatan Korea Selatan sejak Jumat 21 Maret 2025, menewaskan sedikitnya 18 orang dan menyebabkan 27.000 warga mengungsi. Api yang menyebar dengan cepat telah menghancurkan lebih dari 200 bangunan, termasuk kuil Gonsa yang berusia 1.300 tahun di Uisong. Bencana ini dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Korea Selatan dengan lebih dari 43.000 hektar lahan hangus terbakar. Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 4.600 petugas pemadam kebakaran dan tentara serta 130 helikopter untuk memadamkan api. Namun angin kencang dan udara kering membuat upaya pemadaman menjadi semakin sulit.
Sejumlah titik api sempat berhasil dikendalikan, tetapi kobaran api kembali membesar akibat tiupan angin, terutama di wilayah Andong, Uisong, Sancheong, dan Ulsan. Pejabat sementara Presiden Han Duck-soo menyatakan kekhawatirannya bahwa kebakaran masih bisa meluas jika kondisi cuaca tidak membaik. Dari 18 korban tewas, 4 diantaranya adalah petugas pemadam kebakaran dan pekerja pemerintah yang terjebak di Sancheong. Pihak berwenang menduga beberapa kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran rumput liar atau percikan api dari pekerjaan pengelasan. Pemerintah berharap hujan ringan yang diperkirakan turun pada Kamis 27 Maret 2025 dapat membantu meredakan kebakaran. Meskipun diprediksi belum cukup untuk memadamkan api sepenuhnya. Upaya pemadaman masih terus dilakukan untuk mencegah kebakaran semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa lebih banyak. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Kepolisian unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang penampungan kendaraan bermotor bodong. Diduga hasil pencurian di kawasan Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Dari lokasi polisi mengamankan sebanyak 13 unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat. Sementara hingga saat ini polisi masih memburu para pelaku yang menjadi pemasok sepeda motor dugaan hasil pencurian di lokasi tersebut. Tim unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat merangsek masuk ke dalam sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang penampungan kendaraan bermotor hasil pencurian. Di dalam rumah di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat ini, petugas mendapatkan sebanyak 13 unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat resmi alias bodong yang diduga disimpan para pelaku aksi curanmor sebelum diperjualbelikan ke luar Jakarta. Pengungkapan gudang penampungan sepeda motor hasil pencurian ini bermula dari aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkir salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat yang terekam kamera pengintai CCTV 2 hari lalu. Petugas yang melakukan penyelidikan kasus curanmor tersebut kemudian mendapatkan informasi dan berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang diduga membawa sepeda motor hasil pencuriannya tersebut ke sebuah rumah di lokasi penggerebekan. Namun saat dilakukan penggerebekan, petugas hanya mendapatkan belasan sepeda motor bodong hasil tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Sementara pelaku tidak berada di lokasi dan kini masih buron. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil menemukan tempat diduga penampungan kendaraan pencurian bermotor di Perumahan Tabaci, Utan Jati, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan kami menemukan 13 kendaraan tanpa identitas surat kendaraan bermotor, di mana kita duga sebagai kendaraan pencurian bermotor. Dan pelaku sekarang sedang dalam pengejaran oleh unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Karena ada laporan masyarakat terkait adanya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, kami melaksanakan penyelidikan dan hari ini berhasil melaksanakan pengungkapan. Tetapi pelaku masih dalam pengejaran oleh tim Unit Resmob Satreskrim Jakarta Barat. Guna penyelidikan lebih lanjut, rumah yang dijadikan gudang penampungan belasan kendaraan sepeda motor bodong tersebut kemudian dipasang garis polisi. Kasusnya kini masih didalami Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Akses UI arah PAL pada Selasa 25 Maret pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Insiden ini terjadi tepat di depan sebuah toko pizza, mengundang perhatian pengguna jalan dan juga warga sekitar. Menurut saksi mata, api tiba-tiba muncul dari kendaraan yang sedang melintas. Warga bersama pihak kepolisian yang berada di lokasi segera bertindak cepat untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Berkat respon cepat tersebut, kebakaran berhasil dikendalikan sebelum menyebar lebih luas. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu arus lalu lintas sempat tersendat akibat insiden ini, namun kini telah kembali normal. Pihak kepolisian mengimbau pengendara untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan, guna menghindari kejadian serupa. Dari Depok, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sinpo sepekan kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.